Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asri, kelas 11 IPA 1, ingin menceritakan kembali bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kemerdekaan yang kita rasakan atau yang kita nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang meraihnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu, kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan. Akan tetapi, Indonesia merupakan negara yang baru atau setelah merdeka mempunyai aparatur yang sangat rendah atau yang sangat sederhana, maka dari itu dimanfaatkan kembali oleh bangsa Belanda untuk menjajahnya secara terang-terangan atau secara nyata. Salah satunya agresi militer 1 dan agresi militer 2. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu melalui dua cara. Yang pertama itu peperangan atau pertempuran, yang kedua itu diplomasi atau perundingan. Nah, melalui pertempuran terjadilah konflik Belanda dan Indonesia. Poin yang pertama ialah menyerahnya bangsa Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Wilayah jajahan Jepang itu termasuk Indonesia yang diserahkan kepada Sekutu. Lalu Sekutu mengajak orang-orang Belanda atau Nica kepada Indonesia untuk menjajah kembali Indonesia dan akan menegakkan kolonialisme di Indonesia. Namun, hal ini membuat rakyat Indonesia menentang dengan perjuangan senjata dengan diplomasi yang melibatkan dunia internasional. Kenapa Indonesia menentang? Karena Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka atau yang sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Artinya, negara yang sudah merdeka tidak bisa dijajah kembali oleh negara manapun. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu pertempuran yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama pertempuran Surabaya 10 November 1945. Yang pertama, poin pertama, kedatangan Sekutu di Surabaya itu tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen Malabi. Namun pada saat pertempuran, Malabi tewas. Sekutu mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata, namun rakyat Surabaya menolak dan melawan Sekutu. Karena di situ Bung Tomo berperan aktif untuk memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada rakyat Surabaya untuk menolak pemberian senjata kepada Sekutu. Nah, lalu terjadi pula insiden di Hotel Yamato, yaitu yang dinamakan dengan insiden bendera. Bendera Belanda diubah menjadi bendera merah putih. Seperti yang kita ketahui, bendera Belanda ada 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Nah, warna biru di situ disobek. Hal ini mengulut menjadi kemarahan Sekutu kepada rakyat Indonesia. Lalu di situ terjadilah pertempuran atau peperangan yang memakan banyak korban. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kenapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ada pula pertempuran yang lain. Yang pertama itu pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946, dan pertempuran Medan Area 10 Desember 1945. Itulah pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia. Saya rasa cukup singkat seperti ini saja penjelasan tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.